Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman wal huda wat tuqa was salaha ya Rabbal Alamin. Saya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiada kata yang pantas keluar dari lisan kita kecuali ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tak lupa juga salawat dan salam kita haturkan, kita panjatkan kepada suri tauladan kita, uswah hasanah kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pembahasan kita pada siang hari ini adalah seputar adab seorang penuntut ilmu, dan lebih lagi dikhususkan bagi seseorang penghafal Al-Quran. Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala membuka, qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, al-babul khamis fi adabi hamalatil Qur'an. Bisa dibaca hamalatil Qur'an atau hamlatil Qur'an. Bab pembahasan kelima, yaitu tentang adab seorang penuntut ilmu. Terlebih lagi di sini hamalah adalah maknanya hafidil Quran, orang yang menghafal Al-Quran, orang yang menghafalnya, berusaha menghafalkannya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, qad taqaddama jumalun fil babil ladzi qabla hada. Sejatinya bab atau adab yang selayaknya dimiliki oleh seorang penuntut ilmu itu sudah kita bahas pada bab-bab sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya. Wa min adabihi, dan di antara adab akhlak yang selayaknya dimiliki oleh seorang penuntut ilmu, ayyakuna ala akmalil ahwal, hendaklah dia dalam keadaan sesempurna mungkin. Kemarin kita jelaskan bahwasanya ketika seseorang belajar, hendaklah dia menjauhi sindakuro, sifat sindakuro. Kemudian ketika misalnya ngantuk, itu sebisa mungkin dihindari. Maka kalau misalnya ngantuk, segera ambil wudu. Atau ketika dia belajar, mencari tempat atau kondisi yang mana seseorang itu masih fresh, masih segar. Kayak contohnya pagi hari, hafal pagi hari itu menghafal lebih enak dibanding seseorang menghafalnya ketika di siang hari, dan lain sebagainya. Atau begitu juga dia ketika hendak belajar, dia malah mencari misalnya waktu-waktu yang kurang efektif. Seperti contohnya dia belajar itu belajarnya ketika di malam hari, misalnya ada kelas malam. Tapi kelas malamnya itu nggak lihat-lihat jam. Biasanya kelas malam itu kan habis
Isya, Isya jam 8 itu masih seger sampai jam 9. Tapi misalnya kelas malam belajarnya jam 10. Waduh, antum itu sudah ngantuk. Maka hendaklah belajar itu dicari keadaan yang paling sempurna, keadaan yang paling enak, paling memungkinkan. Jangan sampai ketika misalnya dia belajar malah mencari keadaan-keadaan yang tidak enak. Wa akramus syama'il, dan hendaklah ketika seseorang belajar itu dalam akramus syama'il, dengan adab akhlak sebaik-baik mungkin, sopan santunnya, tindak tanduknya itu diperhatikan, cara duduknya, cara belajarnya, cara bertanya, begitu juga cara ketika menjawab pertanyaan, ketika ditanya, hendaklah dia memperhatikan adab-adab tersebut. Berarti nggak bisa semua ya. Wa ayyal fa'a nafsahu an kulli ma nahal Qur'anu anhu ijlalan lil Qur'an, dan hendaklah dia memiliki wibawa ketika mempelajari ilmu. An kulli ma nahanul Qur'an, dari setiap apa-apa yang Al-Qur'an tersebut larang. Ijlalan lil Qur'an, sebagai bentuk seseorang itu menghormati Al-Qur'an. Misalnya seorang penghafal Al-Qur'an kok dia tidak menghormati Al-Qur'an. Contohnya bagaimana? Orang penghafal Al-Qur'an, hafid Al-Qur'an, tapi misalnya tindak tanduknya itu pecicilan. Kata orang Jawa pecicilan. Banyak tingkah, banyak pola, suka caper, suka cari perhatian orang. Maka namanya penghafal Al-Qur'an itu setidaknya jaim, sedikit jaga image. Wah, ya walaupun misalnya antum mau guyonan, mau ketawa, itu boleh. Bahkan Rasulullah SAW sendiri pun beliau ketawa. Rasulullah itu ketawa, dan kita juga boleh tertawa. Namun jangan sampai misalnya kita tertawa atau menampakkan sikap-sikap yang tidak menunjukkan kita ini seorang thalibul ilmi. Atau misalnya dengan cara memakai pakaian yang tidak sepantasnya. Penghafal Al-Qur'an misalnya rambutnya pakaiannya misalnya gambarnya salib gitu misalnya. Atau kalau salib kan jelas kelihatan ini salib, nggak mungkin. Maka misalnya dia pakai pakaian yang tulisannya itu mengandung ke makna-makna kekafiran, makna-makna kekufuran. Itu sering saya lihat, itu kadang orang sholat, ya kalau misalnya ini agak longgar gitu, dan perhatiin orang bajunya itu tulisannya apa gitu. Pernah saya menemukan ada seseorang ketika mau sholat, ini kejadian sebelum sholat ya, di belakang tulisannya adalah kutunggu jandamu. Kutunggu jandamu. Ada juga yang tulisan dalam bahasa Inggris. Intinya makna tersebut itu adalah keberkatan kepada Tuhan Yesus. Itu padahal mau sholat, saya geleng-geleng. Saya awalnya, saya kan bahasa Inggris nggak begitu paham. Saya coba artikan, oh begini. Coba saya terjemahin. Ternyata iya, saya tanya sama orang, saya foto, saya tanya ini maknanya apa? Keberkahan untuk Tuhan Yesus. Ya. Maka jangan sampai misalnya antum penghafal Al-Quran kok pakaian antum misalnya tidak menampakkan bahwasanya antum seorang murid, seorang penuntut ilmu, seorang thalibul ilmi syar'i, atau misalnya pakai pakaian yang mengandung lambang-lambang tertentu, misalnya satanis, atau misalnya ya banyaklah intinya banyak seperti ini. Terlebih lagi zaman sekarang banyak orang memakai pakaian yang sejatinya tidak menampakkan seorang
wajah penuntut ilmu. Nas'alullah salamatan. Wa ayyakuna musawwinan andani il-iktisab, dan hendaklah seorang penuntut ilmu itu menghindari, menjauhi profesi-profesi rendah. Profesi rendah itu apa? Misalnya profesi-profesi yang membuat martabat antum itu direndahkan. Tapi martabat direndahkan ini bukan menurut pandangan manusia. Karena terkadang menurut pandangan manusia, masa ustadz kok kerjaannya seperti itu gitu. Akhirnya orang merendahkan. Bukan. Maksudnya direndahkan di sini adalah menurut syariat. Contohnya, misalnya ada seorang ustadz atau seorang penuntut ilmu, dia buka terapis bekam. Karena bekam ini masih dipersisihkan di antara para ulama. Apakah boleh mengambil penghasilan dari membekam seseorang atau tidak boleh? Maka dicari, kalaupun dia misalnya punya ijazah terapis bekam, ya setidaknya dia punya pekerjaan yang lain. Misalnya punya toko kelontong depan rumahnya walaupun kecil-kecilan, atau misalnya usaha galon, gas LPG 3 kilo atau apa. Sehingga bekam ini, terapis bekam ini bukan dijadikan sebagai mata pencarian utama. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi adalah mata pencarian yang menurut syariat itu dipandang rendah. Bukan menurut pandangan manusia. Misalnya ada sebagai manusia mengatakan begini, kok ada ya ahli hadis, kok ada ahli hadis kerjaannya jadi tukang jam, servis jam. Kan sering menurut sebagian orang itu servis jam kan penghasilannya nggak seberapa loh, penghasilannya dikit, tapi kok ngaku-ngaku ahli hadis. Itu halal, sebagaimana yang dilakukan oleh Syekh Al-Muhaddis Syekh Nasruddin Albani. Beliau itu seorang ahli hadis, tapi pekerjaan beliau itu adalah tukang servis jam. Menurut sebagian orang itu rendah, tapi itu halal, dan menurut saya tidak dipermasalahkan. Harusnya yang dipermasalahkan oleh orang itu, kok ada orang gila jadi wali. Ya kalau misalnya tukang servis jam jadi ahli hadis sangat mungkin. Banyak kok. Dulu bahkan Imam Al-Baji, menurut Imam Al-Baji, salah seorang ulama dalam fikih Maliki, itu imam, diakui keilmuannya dalam fikih Maliki. Antum tahu pekerjaan beliau apa? Satpam. Tapi jadi imam, jadi ulama. Nah, kita tahu pekerjaan beliau itu satpam dari mana? Ketika beliau itu murosalah, saling berbalas-balasan surat dengan Imam Ibnu Hazm Al-Zahiri. Nah, Ibnu Hazm itu penulis Al-Muhalla. Nah, Ibnu Hazm itu mengkritik Imam Al-Baji. Imam Al-Baji, kenapa kamu mengatakan seperti ini? Ini nggak benar, ini salah, ini benar seperti ini. Ini tulis surat gitu langsung ke Imam Al-Baji. Apa jawaban Imam Al-Baji? Dijawab, mohon maaf Imam Ibnu Hazm, jika saya salah, tolong saya banyak-banyak diberi utur. Karena sejatinya saya ini belajar dari sinar lampu gitu. Intinya dalam bahasa bahasa sastranya itu saya hanya belajar dari sinaran lampu gitu. Sinaran lampu. Nah, kemudian para ulama menafsirkan sinaran lampu di sini adalah Imam Al-Baji ini hanya bisa belajar lewat tintir. Antum tahu tintir? Antum nggak pernah nemu tintir ya? Petromak. Ya, tahu Petromak yang
minyak tanah terus ada sumbunya kemudian dihidupkan. Nah zaman dulu itu kan nggak seperti zaman sekarang, lampu ada di mana-mana. Imam Al-Baji itu hanya belajar lewat, ya kalau ada lampu itu beliau belajar, kalau nggak ya wis akhirnya beliau keliling lagi ronda gitu lah. Ada lampu lagi, baca belajar, nulis buku dan sebagainya. Jadi kalau saya salah tolong saya dimaklumi. Sedangkan keadaan saya itu beda dengan engkau. Ibnu Hazm kan kaya. Ibnu Hazm itu kaya. Sedangkan saya itu orang yang bukan orang yang kaya. Saya itu hanya belajar lewat sinarnya lampu. Jadi kalau misalnya saya nulis salah atau saya berpendapat salah, ya tolong dimaklumi karena keadaan saya tidak seperti keadaanmu. Apakah itu menurut para ulama itu hina? Enggak. Pekerjaan rendah? Enggak. Hanya kita saja yang menganggap pekerjaan seperti itu hina. Padahal itu halal. Yang hina itu sudah kaya korupsi. Iya. Maka kalau kita misalnya punya pekerjaan yang menurut orang hina, tapi halal, ya sudah. Jalankan, nggak usah malu. Banyak orang di sana nggak punya kemaluan. Udah tahu haram masih dimakan. Udah makan yang haram, ngambil yang haram yang lainnya. Maka seorang penuntut ilmu dilarang misalnya tidak selayaknya memiliki pekerjaan yang dianggap orang itu menurut syariat itu adalah pekerjaan yang rendah. Syarifun nafsi, dan hendaklah dia memiliki harga diri. Murtafi'an anil jababirah, dan hendaklah dia murtafi'an, menjauhi para penguasa-penguasa yang dolim, penguasa-penguasa yang hanya meminta kepada seseorang itu tolong berikan saya fatwa untuk melanggengkan kekuasaanku. Kan ada sebagian para dai, para ustadz itu seperti itu. Misalnya ada dia mendatangi atau mendekati para penguasa-penguasa yang dolim, dan akhirnya ulama tadi memanfaatkan penguasa yang dolim tadi. Dari sang penguasa dia bisa mendapatkan harta, dan dari seorang ulama ini, seorang dai ini, penguasa bisa mendapatkan fatwa untuk melegalkan apa yang dia perbuat. Maka hendaklah seorang penuntut ilmu itu menjauhi para penguasa-penguasa yang hanya menginginkan untuk kemaslahatan mereka, kemaslahatan yang tidak dibenarkan oleh syariat. Tapi kalau misalnya dibenarkan oleh syariat, boleh enggak? Boleh. Misalnya ada ulama, misalnya antum diundang ke istana negara, ngapain? Bahas masalah pemungutan pajak yang lain. Pajak ini kan tanda petik. Banyak yang, tapi secara umum pajak itu haram. Akan tetapi pajak-pajak tertentu itu boleh. Misalnya mau memungut pajak dari yang lain gitu, bukan tanah, bukan bangunan, bukan kendaraan, terus misalnya ngambil pajak dari biaya apa, misalnya asuransi, atau misalnya ngambil pajak dari misalnya setiap masjid itu dikenakan pajak. Masjid kan setahu saya itu operasionalnya gratis kan, pajaknya itu gratis. Nggak tahu kalau masjid sini. Itu setahu saya. Apakah itu cuma sebagian atau semuanya? Tapi yang saya dapati adalah setahu saya itu pajak untuk rumah ibadah itu gratis. Karena kenapa? Karena rumah saya itu ada 2 meteran. 1 meteran rumah itu dipakai untuk masjid, satunya untuk sendiri. Dan saya sering setiap bulan juga dapat surat itu ya, surat bayar pajak gitu ya. Saya lihat tuh yang di atas namakan
musola ini selalu gratis, nol. Sedangkan rumah saya itu biayanya tinggi. Padahal pemakaiannya itu lebih banyak ya tadi musola tadi dibanding rumahnya. Oh, nggak tahu kalau di sini. Nah misalnya hal seperti itu yang awalnya dulu digratiskan, terus kemudian diminta untuk membayar, antum diundang, dimintai pendapat. Padahal antum ya, atau misalnya di sini pajak itu nggak ada sama sekali. Terus mulai digiatkan pajak. Seperti di Arab Saudi itu kejadian, di Arab Saudi itu pajak nggak ada, tapi sekarang ada. Nah ketika sebelum misalnya Raja Salman memutuskan masalah pajak itu ada, para ulama itu diundang, dimintai pendapat satu-satu. Ya rata-rata mereka nggak membolehkan. Terus akhirnya dari pihak pemerintah memberikan argumentasi, kita memungut pajak itu karena sebabnya ini. Nah, akhirnya dibahas. Jadi bahsul masail kalau di kita. Akhirnya muncullah fatwa. Maka ketika ada misalnya kemaslahatan yang dibolehkan oleh syariat, itu ya nggak masalah. Dan di Saudi itu nggak semuanya itu dipajaki, hanya sebagian tertentu, hal-hal tertentu yang itu masih bisa ditoleransi. Dan sebabnya itu bukan karena waktu itu sebabnya adalah Arab Saudi keuangannya itu mulai menipis karena untuk membantu Yaman itu kan dibantu oleh Arab Saudi, bahkan sampai detik ini Palestina juga dibantu, Suriah juga selalu dibantu. Nah karena akhirnya banyak keuangan itu banyak keluar negeri untuk membantu para korban kaum muslimin yang teraniaya, sedangkan negara ini juga harus berjalan gitu. Akhirnya waktu itu dikumpulkan dan keluarlah fatwa, sebagian membolehkan dan sebagian ulama yang lain tetap kekeh untuk mengharamkan. Tapi pertanyaannya, apakah mereka yang mengatakan haram terus nggak wajib pajak, nggak bayar pajak? Ya tetap bayar. Karena apa? Ini sebagai bentuk ketaatan kepada pemimpin kaum muslimin, yang mana dalam hal tersebut itu ada kemaslahatan yang lebih besar. Wal juffatu min ahli dunya, dan hendaklah dia tidak merendahkan diri kepada para ahli dunia, orang-orang yang selalu mengejar hawa nafsunya. Jangan seorang penuntut ilmu itu harus memiliki wibawa, jangan hanya tunduk kepada para pengikut dunia. Misalnya diundang, apa yang diundang? Tolong keluarkan fatwa untuk menghalalkan riba. Jangan. Kayak saya pernah cerita belum di sini. Jadi ada salah seorang ustadz influencer itu di-hire oleh sebuah bank untuk mengkampanyekan bahwasannya riba itu nggak haram. Karena sejak ada orang itu mulai sadar akan keharaman riba, orang itu sudah mulai meninggalkan bank. Yang awalnya dulu bank konvensional lari ke bank syariah. Ya tetap ada ribanya, tapi sedianya lebih mendingan gitu loh. Sudah ada usaha. Ya tetap kalau secara syariat ya bank syariah di Indonesia itu belum sempurna. Tapi setidaknya ada sedikit upaya lah, kesadaran syariat, dan sebagian bank itu akhirnya mulai memperbaiki sistem mereka. Yang dulunya ini dikenakan bunga, sekarang enggak. Ya, dan sebagian itu sudah mulai, bahkan bank syariah itu sudah mulai sadar tentang pentingnya syariat. Nah, ada ini influencer diundang untuk mengkampanyekan bahwasannya riba itu nggak masalah. Dengan kaidah fikih begini, usul fikih
Ustaz, bisa baca kitab, paham usul fikih, paham kaidah fikih. Karena sejak ada kesadaran masyarakat tentang bahaya riba, orang itu sudah nggak mau nabung di bank konvensional. Kemudian banyak anak muda itu nggak mau bercita-cita sebagai pegawai bank, udah nggak mau. Akhirnya bank-bank tersebut itu nggak ada pegawainya, kekurangan pegawai. Misalnya open recruitment pegawai bank, teller, nggak ada yang mau, nggak ada yang mau daftar. Karena apa? Bank itu haram. Akhirnya meng-hire salah seorang ustadz itu mengkampanyekan seperti itu. Nah, seperti itu jangan deketin orang. Wal jufatu min ahli dunia, orang ahli dunia antum deketin. Apa yang antum dapatkan di dunia itu hanya sekian persen, sedikit dibanding nanti siksa yang akan menunggu antum. Mutawadi'an lis-shalihin, dan walaupun ketika seseorang itu ketika bertemu dengan para ahli dunia, pemuja dunia, dia harus punya wibawa, harus bersikap elegan. Tapi ketika bertemu dengan para orang soleh, para ulama, para kiai, orang yang ahli ilmu, mutawadi'an, maka orang tersebut itu harus memiliki sikap tawadhu, rendah hati, merendahkan diri. Enggak, misalnya ketika ngomong di depannya pakai suara yang keras, mengangkat suara, kemudian berlaku semena-mena. Bahkan salah seorang Imam Al-Muzani, beliau pernah mengatakan, saya ketika belajar dengan Imam Syafi'i, ketika di depanku itu ada makanan atau ada minuman, makanan dan minuman tersebut itu tidak pernah saya sentuh. Bahkan sampai yang awalnya minuman tersebut itu panas jadi dingin. Dinginnya bukan dingin tawar, dingin beneran. Karena apa? Karena saya takut ketika saya minum atau saya makan, Imam Syafi'i itu merasa terganggu. Maka itu saking seseorang menghormati gurunya, mau makan dan minum itu nggak berani. Mau izin itu sungkan. Bahkan ada yang dikisahkan sampai ditahan, mau buang air kecil ditahan sampai ngompol di celana. Itu saking menghormatinya kepada guru, sang guru, kepada ulama, kepada alim ulama, sampai seperti itu. Ya walaupun itu sejatinya menahan buang air kecil itu bukanlah nggak tepat gitu loh. Karena apa? Bisa membahayakan diri sendiri, bisa kena penyakit ginjal dan lain sebagainya, malah bisa membahayakan. Tapi setidaknya kan izin, Pak Yai saya izin mau kamar mandi, mau ini, gitu. Boleh, seperti itu boleh. Tapi saya berikan contoh seperti ini adalah dalam rangka tujuan saking para ulama zaman dulu itu saking menghormatinya kepada gurunya sendiri itu sampai seperti itu. Maka mutawadi'an lis-shalihin wa ahlul khairi wal masakin, dan hendaklah rendah hati kepada orang soleh, alim ulama, orang-orang baik, wal masakin, dan bersikap rendah kepada para orang-orang miskin. Bukan ketika di depan orang miskin sombong, angkuh, dasar si miskin. Karena kenapa seseorang ketika bertemu dengan orang yang miskin, orang yang lebih di bawah kita, bisa jadi orang tersebut tuh lebih bertakwa dibanding kita. Betapa banyak seseorang, orang miskin, orang yang dianggap sebelah mata, ketika dia mengangkat tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala kabulkan doanya. Langsung saat itu. Sedangkan kita ketika kita angkat tangan doa, enggak dikabulkan. Karena bisa jadi apa? Kita ini banyak maksiat. Sedangkan orang miskin, apa yang mau dia sombongkan? Dia mau maksiat bagaimana? Mau maksiat butuh duit enggak punya. Akhirnya dia lebih memilih untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bersabar, tabah, menerima dan bersyukur atas apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Akhirnya
keimanan beliau, ketakwaan beliau itu lebih hebat dibanding orang-orang pada umumnya. Maka ketika ketemu orang miskin itu ya jangan masa sok wah kita lebih hebat, kita lebih berkuasa. Enggak seperti itu. Bahkan justru harus dengan adanya orang miskin kita harusnya itu bersyukur. Karena apa? Kalau ada orang miskin itu setidaknya kita memiliki potensi untuk beramal. Coba bayangkan kalau semua orang di sini kaya semua, antum mau ngasih ke siapa? Misalnya Farid mau ngasih ke Faiz, Faiz ini saya punya bongkahan emas 1 kilo tak kasih. Faiz, terima kasih ya, nggak butuh saya itu emas 1 ton. Buat apa, udah kaya. Sebagaimana zamannya Umar bin Abdul Aziz, zakat itu cuma dilempar di luar rumah gitu, nggak ada yang ngambil. Karena apa? Semua orang kaya, nggak butuh emas, nggak butuh ini, kaya semua. Nggak ada orang miskin, saking bingungnya. Maka hendaklah seseorang itu bersyukur dengan adanya orang miskin. Wa yakuna mutakhasyian dasakinatin wa waqar. Dan hendaklah seorang penuntut ilmu itu memiliki akhlak jiwa atau kepribadian yang tenang, khusyuk, tidak gerusa-gerusu, tidak gerusa-gerusu, tahu ya, gerusa-gerusu. Pengennya cepet, nggak, sabar, santai, kalem, nggak sukanya ngegas, nggak seperti itu. Seorang penuntut ilmu itu seperti itu, kalem, sabar, menyenangkan. Faqad ja'an Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu qala, sesungguhnya telah datang sebuah hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ma'syaral qura, wahai para pembaca Al-Qur'an, wahai para penghafal Al-Qur'an, irfa'u ru'usakum, angkatlah kepala-kepala kalian, faqad wada'a lakumut tariq, maka sejatinya telah dibukakan kepada kalian jalan-jalan. Fastabiqul khairat, dan hendaklah kalian saling berlomba-lomba untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlomba-lombalah kalian dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. La takunu iyalan 'alan nas, janganlah kalian ini menjadi beban masyarakat. Jadi penuntut ilmu itu jangan jadi beban masyarakat, sukanya menggantungkan diri kepada masyarakat, minta-minta, bisanya cuma open donasi gitu loh. Ya jangan, setidaknya ada amal usaha yang lain gitu loh. Ya walaupun nanti ujung-ujungnya semua kebanyakan dari donasi, tapi setidaknya ada amal usaha gitu. Entah amal usahanya apa. Ya enggak masalah. Misalnya sebuah lembaga, sebuah yayasan itu hidup dari donasi, enggak masalah gitu loh. Ya enggak apa namanya? Ya nggak tercela juga gitu loh. Tapi kalau bisa misalnya, kalau bisa dari selain donasi, kenapa tidak gitu loh. Terlebih lagi terkadang seseorang itu ketika membantu orang lain, misalnya ada lembaga atau yayasan itu hidup dari donasi, seringkali donaturnya itu akhirnya suka ngatur-ngatur. Akhirnya lembaga tersebut tidak punya pendirian, tidak punya sikap, akhirnya diatur sana, diatur sini, akhirnya ujung-ujungnya dimanfaatkan untuk pencapresan, capres. Itulah pentingnya misalnya lembaga itu punya wibawa. Karena sejatinya jalan-jalan itu sudah dibukakan. Kita bisa amal usaha apa, setidaknya ada gitu loh. Ada apa usaha, ada apa namanya sambilan gitu kan. Begitu juga ketika ustadz, jadi ustadz itu ya jangan hanya bersandar dari apa namanya uang amplop gitu loh. Walaupun nanti ini pembahasan rincinya ada ini. Pembahasan rincinya setelah ini panjang.
Tapi saya lihat seperti tidak memungkinkan. Saya niatnya itu sudah ingin pokoknya sampai ke masalah boleh nggak sih kita ini ngambil uang gitu loh. Misalnya ngisi kajian terus dapat uang gitu, uang transport lah bahasa bahasa ininya lah, bahasa hadisnya atau apa. Itu boleh nggak sih? Ada pembahasannya di sini setelah ini. Maka seorang penuntut ilmu itu jangan menjadi beban masyarakat. Atau misalnya seorang penghafal Al-Quran kerjaannya di rumah rebahan terus, bikin orang tua pusing, tidur. Jangan. Misalnya ada kegiatan apa yang bisa antum manfaatkan, atau murojaah kah atau apa, atau misalnya apalah banyak. Antum insyaallah tahu keahlian antum itu apa, passion antum tahu passion antum itu apa, di mana dan bagaimana antum tahu. Maka manfaatkan, jangan menjadi beban masyarakat apalagi beban keluarga. Dan diriwayatkan dari Abdullah ibnu Mas'ud, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai beliau, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Yan bagi lihamilil Qur'ani ayyurafa bilailihi idan nasu naimun." Selayaknya bagi seorang penuntut ilmu, bagi seorang penghafal Al-Qur'an, hendaklah dia mengetahui bagiannya dari perkara-perkara malam ketika para manusia, ketika orang lain sedang terlelap dalam tidurnya. Maksudnya bagaimana? Hendaklah seorang penghafal Al-Quran itu sholat malam gitu loh. Minimal kalau nggak bisa sholat malam, sholat witir. Kalau misalnya nggak bisa sholat malam, sholat witir, paling nggak antum niat sebelum tidur, saya pengen bangun jam sekian mau sholat walaupun 1 rakaat. Nah ternyata misalnya bangun antum ketika adzan subuh, ya sudah, setidaknya antum ada niat, ada keinginan untuk sholat witir atau sholat malam. Wa binaharihi idan nasu mufattirun, dan hendaklah dia dalam keadaan sadar, dalam keadaan siaga, dalam keadaan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ketika di siang hari, ketika para manusia itu semuanya sedang makan. Jadi penuntut ilmu, penghafal Al-Qur'an selayaknya malamnya itu sholat malam, paginya itu puasa. Nah, pertanyaannya, antum puasa enggak sekarang? Ada yang puasa? Angkat tangan. Ada yang puasa hari ini? Ini bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu boleh seseorang berpuasa. Kalau Rasulullah SAW ketika di bulan Sya'ban, beliau puasa 1 bulan penuh. Sedangkan kita apakah boleh 1 bulan penuh? Enggak. Paling enggak kita dijeda sehari atau 2 hari. Agar ada pembeda antara mana puasa bulan Sya'ban dan puasa bulan Ramadan. Maka maksimal antum puasa itu ketika bulan Sya'ban boleh sampai tanggal 28 Sya'ban. Kenapa nggak sampai 29? Karena bisa jadi tanggal 29 adalah hari terakhir pada bulan Sya'ban. Karena 1 bulan itu kalau tidak 29 ya 30. Kalau antum tanggal 29 puasa, ternyata besok sudah Ramadan, maka tidak ada jeda. Maka maksimal antum boleh puasa sampai tanggal 28. Wa bihusnihi idan nasu yafrahun, dan hendaklah dia merasa sedih ketika manusia itu sedang bergembira. Maksudnya bagaimana? Ketika manusia sedang ketawa-ketawa, terbahak-bahak, antum harusnya itu ingat dosa antum gitu. Ya siapa lagi kalau yang ingat dosa? Gak mungkin orang ketawa ingat dosa, aku habis maksiat, aku habis berzina, gak mungkin. Hanya orang gila. Ya walaupun itu ada orang seperti itu. Dia habis berzina, ketawa-ketawa, cekakak-cekikik, hore saya habis berzina, bangga, bermaksiat. Nah kalau bukan penuntut ilmu, siapa lagi yang ketika orang-orang sedang ketawa dia nangis? Karena apa? Ingat dosanya.
Ingat oh, bahagia. Ketika ayat bahagia, wah bahagia, enak ya kalau nanti masuk surga. Wah saya gimana ya nanti ya? Apakah saya masuk surga apa enggak? Kan nggak ada yang tahu kita ini masuk surga apa enggak. Maka ketika manusia sedang bahagia, kita selain sedih. Kenapa? Kita nggak tahu kita apakah umur kita ini panjang atau umur kita pendek, atau apakah kita masuk surga atau masuk neraka. Naudzubillahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita semuanya ke dalam surganya. Allahumma amin. Wa bibukaihi idan nasu yadhakun. Dan hendaklah dia menangis ketika umumnya manusia itu sedang tertawa terbahak-bahak. Ingat apa? Ingat dosa, ingat kesalahan, ingat negeri akhirat. Wa bisamtihi idan nasu yahudun. Dan hendaklah dia diam ketika manusia itu banyak yang ngomong nggak karuan, nyocos sana nyocos sini, ngomong yang bukan ahlinya. Menurut saya vaksin ini tuh boleh buat kita. Siapa yang ngomong? Dokter, iya dokter, tapi dokter hewan. Sedangkan vaksin ini untuk vaksin manusia. Sesama dokter saja tidak boleh berbicara pada bukan bidangnya. Ada orang, menurut saya boleh. Dalilnya apa? Ya menurut saya. Lah kamu siapa? Saya budayawan gitu ya. Budayawan, baca Al-Quran aja nggak bisa. Ya kalau budayawan ngomong masalah budaya silahkan. Jangan ngomong masalah agama. Kecuali kalau memang budaya tersebut itu ya paham agama, nggak masalah. Tapi banyak budayawan nggak paham agama, baca Al-Quran nggak pernah, baca Al-Quran aja nggak bisa. Ngomong ini halal. Halal dari mana Pak D? Ada aja. Wa bi khusyu'ihi idan nasu yahtalun. Dan hendaklah dia khusyuk, merasa khusyuk idan nasu yahtalun. Sedangkan ketika manusia itu sedang lalai, dia khusyuk. Yang lain pada lalai, sibuk main PS, main FIFA, itu malah apa? Baca Al-Quran. Ketika yang lain ke Sleman City Hall, antum saya di pondok aja, nggak jalan-jalan, saya tak mau baca Al-Quran. Nah pertanyaannya, boleh nggak ke Sleman City Hall? Boleh, boleh. Yang nggak boleh antum ke Sleman City Hall cuci mata. Takutnya apa? Mata antum dicuci beneran nanti. Kan bahaya kalau mata antum dicuci beneran. Wa anil Hasan ibnu Ali radhiyallahu ta'ala anhu qala, dan diriwayatkan dari Hasan bin Ali, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai beliau, inna man kana qablakum ra'ul qur'ana rasaila min rabbihim fakanu yatadabbarunaha bil laili wa yatafaqqadunaha fin nahar. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, ini siapa yang berkata? Hasan bin Ali. Siapa Hasan bin Ali? Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Masuk kategori siapa? Sahabat atau single sahabat? Maka ketika di sini Hasan bin Ali, beliau kan masuk kategori single sahabat. Sahabat junior, kan ada sahabat senior. Berarti maksudnya inna man kana qablakum, sesungguhnya para sahabat senior yang saya temuin ketika saya hidup, yang mana mereka diturunkan kepada mereka itu Al-Quran. Mereka itu menganggap Al-Quran itu adalah wahyu, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka mengagungkan Al-Quran tersebut ketika di malam hari dan mencarinya ketika di siang hari. Maksudnya apa? Mereka mengagungkan ketika di malam hari dengan sholat malam, baca Al-Quran, sholat malam. Ketika di pagi hari, siang hari mereka membaca Al-Quran. Sehingga ini adalah Hasan bin Ali. Namun di teks kitab yang lain, ini dikatakan bukan Hasan bin Ali, tapi cuma disebutkan Al-Hasan.
sehingga maknanya adalah Hasan Al-Basri. Jika ini maksudnya Hasan Al-Basri, maka masuk kategori tabi'in. Maka ketika ini masuk kategori tabi'in, maka maksudnya adalah para sahabat. Intinya sama. Para sahabat dulu mereka menganggap Al-Quran itu seperti itu, mengagungkan Al-Quran ketika malam hari dibaca untuk sholat malam, dan ketika di siang hari mereka membacanya untuk mentadabburi makna-maknanya. Wa an Fudail ibn al-Iyad, dan diriwayatkan dari Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, yan bagi lihamilil Qur'ani an la takuna lahu hajatun ila ahadin minal khulafa'i faman dunahum. Hendaklah bagi para penuntut ilmu, para santri, para ustadz, para murid-murid, para kiai, hendaklah mereka itu memiliki wibawa sehingga tidak meminta-minta kepada para penguasa. Nggak minta-minta, nggak melas gitu loh. Minta-minta di sini maksudnya nggak memohon-mohon, nggak sebagai penjilat gitu loh. Akhirnya menjual fatwa, yang haram jadi halal, yang halal jadi haram. Wa anhu aidan, dan diriwayatkan dari Fudail bin Iyad, hamilul Quran hamilur rayatul Islam. Sesungguhnya para penghafal Al-Quran itu adalah para pembawa panji Al-Quran, para pembawa panji Islam. Maka antum ini penghafal Al-Quran, para santri, para penuntut ilmu, antum tuh pembawa panji Islam. Maka kalau misalnya ada orang menganggap, oh Islam tuh begini, karena apa? Misalnya lihat Sayyid misalnya pecicilan, ya yang disalahkan jangan Islamnya, Sayyidnya. Tapi ya kalau misalnya ada orang nggak respect sama Islam gara-gara kita, ya salahkan kita gitu loh. Karena apa? Misalnya, oh itu siapa? Kok sholatnya misalnya pecicilan, nggak tertib, sering telat sholat, itu siapa sih? Oh santri Al-Ihsan. Oh santri Al-Ihsan tuh gitu ya. Akhirnya apa? Mereka menganggap bahwasannya santri, kiai itu suka meremehkan sholat, mentang-mentang paham agama, akhirnya sholatnya seenaknya, nggak berusaha cari sop awal. Kalau misalnya duduk belakang, kalau kajian mojok-mojok, kalau nggak di belakang ngobrol sendiri, nggak duduk depan gitu. Harusnya penuntut ilmu itu ya paling semangat, jangan kalah dengan orang yang baru belajar. La yanbaghi ayyalhu ma'aman yalhu, hendaknya seorang penuntut ilmu itu tidak selayaknya dia main-main bersama orang-orang yang main-main. Saya belajar main-main, kajian di belakang, ngobrol sendiri, coret-coret, main lato-lato, ngobrol sendiri. Wala yashu man yashu, dan hendaklah dia tidak ikut-ikutan lalai, lupa. Akhirnya menyia-nyiakan waktunya, banyak disia-siakan, kerjaannya sopeng. Yalgu ta'diman li halqil Quran. Dan hendaklah seseorang penuntut ilmu, seorang yang paham ilmu, seseorang yang dianggap alim di masyarakatnya, dianggap berilmu, hendaklah dia la yalgu itu apa? Tidak banyak menyia-nyiakan, tidak banyak bersendagurau. Laghwun itu atau ya tertipu dengan dunia. Misalnya antum paham agama tapi antum banyak tertipu dengan dunia, akhirnya banyak menyia-nyiakan waktu antum itu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Pernah saya ketemu dengan seseorang, dia curhat, Mas, saya di kampung kita ini tuh sebenarnya itu butuh loh orang yang ngajarkan Al-Quran. Tapi sayangnya apa? Gak ada yang mau. Ada yang mau tapi orangnya kerjaannya apa? Kerjaannya malah apa? Enggak.
kerjaannya orangnya itu pecicilan. Jadi orangnya itu banyak tingkahnya, banyak apa ya, orangnya itu ya suka kayak caper gitu. Jadi saya mau minta dia untuk ngajarin kita baca Al-Quran, kita nggak ada yang mau, Mas. Soalnya apa? Masa kita diajari orang kayak gitu. Di sisi lain apa? Lah ya kalau yang dia mau ngajarkan kepada kita gimana? Tapi di sisi lain kita butuh gitu loh. Akhirnya ini dilematis. Masyarakat pengen ada yang orang yang bisa mengajarkan Al-Quran, tapi di sisi lain ada orang yang bisa mengajarkan kepada mereka Al-Quran, tapi kerjaannya ya main-main, guyonan, nggak serius gitu loh. Jadi serius tuh ada waktunya, bercanda ada waktunya. Ketika ditanya gimana, ya gimana orang mau percaya sama antum gitu loh. Iya siap, enggak. Mesem kalau orang jatuh mesem ketawa. Ya akhirnya kan orang ya itu bisa enggak ya, meyakinkan enggak ya. Apalagi tampang antum cengengesan, muka masih muda, nggak punya jenggotan, nggak punya jenggot ya sudah. Maka hendaklah seseorang itu ya menurut ilmu jangan banyak menyanyiakan waktunya. Ini nasihat untuk saya pribadi khususnya dan umumnya antum sekalian. Hendaklah mari kita pergunakan waktu-waktu kita ini untuk hal-hal yang bermanfaat. Wallahu taala alam bisawab. Ada pertanyaan di sini silahkan. Ada pertanyaan? Sebelum kita ke masjid, sama-sama ke masjid. Sudah adzan soalnya. Masjid. Tidak ada pertanyaan? Kalau begitu kita langsung ke masjid. Masjid dekat dari sini, tidak jauh. Kita tutup dengan doa khabatul majelis. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.